Kali ini kita akan membahas kemonotonan fungsi trigonometri. Untuk memulainya kita perhatikan grafik yang diberikan ini. Ini adalah sebuah fungsi trigonometri. Kemudian kita lihat bahwa fungsi ini terdefinisi pada selang I. Coba kita lengkapi untuk unsur-unsur pada grafik ini. Jadi ini misalkan ada ini A, kemudian ini B. Berarti kita akan mendapatkan 3 selang yang dibentuk oleh A dan B ini. Yang pertama yang di sebelah kiri A itu berarti adalah untuk X kurang dari A. Kemudian yang di tengah ini di antara A dan B itu adalah X lebih dari A, kemudian X kurang dari B. Kemudian yang terakhir adalah selang X lebih dari B. Kemudian kita perhatikan misalkan kita tentukan ini adalah X1, maka tentunya Fx1 nya di sebelah sini ya, Fx1. Jadi kalau di sini kita tentukan X2, maka Fx2 nya itu ada di sumbu Y ya. Ini sumbu Y, Fx2 ya. Demikian juga jika kita tentukan ini adalah X3 dan ini X4, maka yang ini adalah, yang di bawah ini adalah Fx4, kemudian yang ini adalah Fx3. Oke, sekarang kita lihat definisinya. Perhatikan definisinya. Fungsi f disebut naik pada selang I jika setiap x dan x2 di selang I dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari x2. Nah, coba kita lihat selang di mana fungsi ini naik. Secara grafik kita bisa lihat bahwa pada selang ini grafik fungsi trigonometri ini naik. Ya. Ini dia naik ya. Dia naik. Nah, coba kita selidiki sesuai definisi. Perhatikan X1 kurang dari X2. Mana yang X1-nya? Ini ya. Ini X1, X2. Benar ya, X1 kurang dari X2. Maka Fx1 harus kurang dari Fx2. Nah, ini dia. Ini Fx1. Nilainya kurang dari Fx2. Berarti terpenuhi definisi bahwa fungsi ini adalah pada selang ini fungsi ini naik. Nah, kita lihat bagaimana jika fungsi ini turun. Ini tampak jelas bahwa ini turun ya. Coba kita lihat definisinya. Fungsi turun pada selang I untuk setiap X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2. Kita perhatikan ini ya. X3 dan X4-nya. X3 kurang dari X4, maka harus terpenuhi Fx1 lebih dari Fx2 atau Fx3 lebih dari Fx4. Kita lihat X3, maka Fx3 nya ini ya,
fx3-nya ini, kemudian ini adalah fx4, ya, terpenuhi bahwa fx1 lebih dari fx2. Oke, demikian jika kita hendak menyelidiki keterpenuhan definisi pada selang X lebih dari B ini yang di sebelah sini. Oke, kita bisa selidiki dengan menentukan dua titik X1, X2 atau X5, X6. Kita tentukan sini, kemudian kita lihat nilai di Y, oke, atau Fx-nya. Nah, kita lihat teorema pertamanya. Garis ini adalah garis singgung, ya, kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Garis singgung pada satu titik, ya, yang bisa ditentukan dengan menghitung turunannya. Mari kita lihat teoremanya. Misalkan fungsi f, fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan mempunyai turunan. Perhatikan, jika f aksen x lebih dari 0, maka f itu adalah fungsi naik pada selang I. Nah, ini kita bisa perhatikan. Kita bisa perhatikan pada gambar yang diberikan. Anda lihat ini adalah garis singgung, ya. Kalau kita mau buat garis-garis singgung itu, pasti garis singgungnya itu selalu positif, bergerak dari kiri ke kanan, atau gradiennya pasti positif, ya. Ini kita bisa tulis f aksen x lebih dari 0, ya. Sementara pada saat dia turun, maka f aksen x-nya atau turunan pertamanya itu kurang dari 0. Perhatikan garis singgung ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi di area sini kita akan dapatkan bahwa turunan pertamanya itu adalah lebih dari 0. Jadi turunan pertama lebih dari 0 itu akan menunjukkan fungsi itu adalah fungsi naik, ya, fungsi naik. Sementara kalau turunannya kurang dari 0, itu adalah fungsi turun. Nah, mari kita lihat bagaimana menerapkan turunan ini untuk menyelesaikan sebuah soal. Nah, kita punya soal sebuah fungsi trigonometri fx sama dengan cos x. Kita tentukan pada interval mana fungsi ini naik dan fungsi itu turun. Dengan batasan interval adalah 0 sampai 360 derajat. Ada 4 langkah yang akan kita lakukan. Pertama, menentukan turunan pertama. Kemudian kita tentukan pembuat 0 fungsi. Kemudian kita akan uji nilai fungsi turunannya pada garis bilangan. Kita beri tanda. Kemudian buat kesimpulan. Nah, untuk membantu kita menyelesaikan soal ini, maka kita harus ingat kembali persamaan trigonometri sederhana. Nanti di video yang lain kita akan bahas tuntas bagaimana persamaan trigonometri sederhana ini. Yang jelas, persamaan-persamaan ini akan kita gunakan pada saat kita menyelesaikan soal ini. Oke, kita mulai dengan menyelesaikan langkah pertama. Langkah pertama adalah menentukan turunan pertama dari fungsi fx. Jadi kalau fx-nya sama dengan cos x, maka turunannya kita tahu f aksen x itu adalah minus sinus x. Oke, itu langkah pertama sudah selesai. Cukup sampai di situ. Langkah kedua, kita menentukan pembuat 0 fungsi turunan.
Kita sudah dapatkan tadi bahwa f aksen X itu adalah minus sinus X. Nah, sekarang kita buat pembuat 0. Berarti kita akan buat f aksen X sama dengan 0, yaitu minus sinus X sama dengan 0. Untuk menghilangkan minus ini kita bisa kalikan dengan minus 1 ruas kiri dan ruas kanan, sehingga ruas kiri kalau kita kali dengan minus 1 akan mendapatkan hasil sinus X. Kemudian ruas kanan 0 kali minus 1 nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan trigonometri ini, ya, persamaan trigonometri untuk menentukan nilai dari X. Jadi kita bisa tulis sinus X itu sama dengan yang membuat nilai sin X bernilai 0 itu adalah sinus 0 derajat. Sinus 0 derajat. Kemudian kita menggunakan persamaan trigonometri ini, sehingga nilai X itu adalah, yang pertama adalah 0 ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 0 kali 360 derajat 0, berarti kita dapat pertama X-nya adalah 0 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan hasil 1 kali 360 derajat X sama dengan 360 derajat. Jangan lupa kita tetap memperhatikan interval yang ditentukan. Jadi kalau K sama dengan 2 tidak perlu lagi, ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan menggunakan yang dari persamaan trigonometri sederhana ini. Berarti ini yang pertama, ya. Nah, yang kedua itu adalah X sama dengan 180 derajat kurang 0 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini kita akan mendapatkan hasil 180 derajat tambah K kali 360 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 0, ini 0, berarti kita akan dapat X yang pertama itu adalah 180 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 1, itu sudah tidak perlu lagi karena dia sudah akan melewati interval 0 sampai 360 derajat. Sehingga kita mendapatkan nilai X itu adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Itu yang akan kita gunakan untuk masuk pada langkah berikutnya, itu adalah uji nilai fungsi f aksen X. Berarti di sini kita bisa taruh yang batas pertama 0 derajat, 180 derajat, dan ini adalah 360 derajat. Selanjutnya kita uji salah satu titik yang ada di interval ini. Perhatikan kembali, ya, kita menguji pada interval 0 sampai 360 derajat. Berarti yang di sebelah kiri 0 derajat tidak perlu. Kita cari satu titik sudut istimewa.
misalnya 30 derajat, berarti kita akan menguji F aksen 30 derajat. Berarti kita uji nilai dari F aksen 30 derajat. Nah, F aksen X itu kan adalah minus sinus 30 derajat. Berapa nilainya? Ya, sinus 30 derajat itu adalah 1/2, berarti nilainya adalah ada minus di depan, minus 1/2. Berarti kita dapatkan bahwa F aksen X itu kurang dari 0. Oke, interval kedua ini kita perlu hitung, kita cari salah satu, kita hitung salah satu titik, salah satu sudut di antara 180 sampai 360. Tentunya kita cari sudut yang sederhana, sudut istimewa. Jadi kita bisa uji yang 210 derajat. Jadi kita bisa uji sini sebentar. F aksen 210 derajat. Berarti kita akan menghitung nilai dari minus sinus 210 derajat. Berapa nilainya? Nah, untuk itu kita tentunya akan menggunakan sudut berelasi, ya. Nanti ada video yang akan membahas tuntas sudut berelasi ini karena materi dari kelas 10 atau kelas 11, ya. Kita langsung aplikasikan saja, ya. Mencari nilai sinus 210 derajat. Perhatikan 210 derajat itu ada pada kuadran ketiga. Ini ada pada kuadran ketiga, di mana nilai sinus adalah negatif. 210 derajat itu bisa kita tulis sebagai sinus 180 derajat tambah alfa. Perhatikan, ya, ini 180 derajat tambah 30 derajat. Oke, yang sama saja dengan, perhatikan tanda sinus adalah negatif, sinus 30 derajat. Kita ketahui nilai sin 30 derajat adalah 1/2. Ini adalah minus 1/2. Perhatikan itu untuk nilai dari sinus 210 derajat. Berarti hasilnya adalah ini minus di muka, kemudian minus 1/2. Minus itu sama dengan 1/2. Berarti F aksen X lebih dari 0. Kita perhatikan nilai 1/2 lebih dari 0. Karena batas yang diberikan dari 0 sampai 360 derajat, sehingga kita tidak perlu mencari tahu yang lebih dari 360 derajat. Berarti kita sudah selesai untuk uji nilai dan kita sudah bisa memberikan kesimpulan. Kita bisa memberikan kesimpulan bahwa ternyata Fx, jadi kita bisa kesimpulan singkat saja bahwa Fx sama dengan cos X, ya, naik pada interval yang tadi di sebelah kanan itu adalah dari
X lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat. Kemudian dia akan turun pada interval 0 X lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Sebenarnya kita juga bisa melihat naik atau turunnya suatu fungsi dengan memperhatikan gambar. Ini capture dari GeoGebra yang menunjukkan nilai dari grafik dari fungsi cos X. Kita perhatikan dia akan turun batasnya dari ini 0 derajat sampai 360 derajat ya, 2pi ini dia, 2pi 360 derajat. Kita perhatikan dia turun dari interval 0 sampai pi atau 180 derajat. Dia akan turun, grafiknya turun, tetapi dia nanti naik pada saat dari pi sampai 2pi ya. Kita lihat di contoh selanjutnya. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x pada interval 0 sampai pi. Nah, biasanya kita agak alergi bekerja dengan pi, jadi kita bisa gunakan 0 sampai 180 derajat. Nanti sesudah kita dapat hasil, kita bisa kembalikan ke nilai pi. Ya, langkah-langkah tetap 4 langkah tadi sama. Kita mulai dengan langkah yang pertama, itu adalah menentukan turunan pertama dari fungsi fx. Jadi kalau kita memiliki fungsi fx sama dengan sin 2x, turunannya f aksen x ya, kita bisa gunakan turunan rantai atau bisa kita langsung ambil koefisien x-nya 2, turunan sin adalah cos 2x. Jadi f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Langkah selanjutnya adalah menentukan pembuat nol fungsi. Berarti pembuat nol fungsi itu kita akan menuliskan f aksen x sama dengan 0. Tadi kita sudah dapat turunannya adalah 2 cos 2x sama dengan 0. Selanjutnya masing-masing ruas kita kali dengan 1/2 atau dibahagi 2. Di ruas kiri kita dapat cos 2x, ruas kanan dibahagi 2 dapatnya 0. Selanjutnya kita mencari berapa nilai cos yang 0. Jadi kita tuliskan cos 2x sama dengan cos 90 derajat ya. Nanti di bagian lain kita akan bahas tuntas untuk bagaimana fungsi nilai sudut-sudut istimewa ya, seperti ini. Nilai-nilai sudut istimewa kita akan bahas secara khusus dan ada trik sederhana yang bisa kita gunakan ya. Jadi nilai dari cos 90 derajat
ini ya, nilainya adalah 0. Oke, kita kembali ke soal tadi. Berarti kita akan menggunakan persamaan trigonometri sederhana ini ya. Berarti yang pertama kita dapat adalah ambil 2x sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Kalau semuanya kita bahagi 2, kita dapat X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Semua dibagi 2. Berarti kalau kita ambil K sama dengan 0, kita akan dapat 0 kali 180 derajat ya 45 derajat. 45 derajat. Kemudian kalau X sama dengan 1, sorry bukan X ya, K sama dengan 1, kita akan dapat 1 kali 180 derajat, 180 derajat ditambah 45 adalah 225 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 2 sudah lewat ya. Oh ya, kita bisa perhatikan ini ya, syaratnya 0 sampai 2pi atau 0 sampai 180 derajat. Berarti yang K sama dengan 1 tidak perlu ya, ini tidak perlu. Karena 225 derajat sudah lewat dari interval yang ada di soal. Nah, yang bagian kedua kita ambil untuk ini ya. Oke, berarti kita ambil 2x sama dengan minus 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, kalau subvaluas kita bagi 2, kita akan dapatkan X sama dengan minus 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Oke, kalau kita ambil K sama dengan 0, itu tidak mungkin karena akan dapat nilai negatif 45 derajat. Ya, ini dapat negatif 45 derajat. Ini tidak memenuhi ya. Kita perlu perhatikan syarat. Maaf, ini tandanya salah ya. Pakai begini saja. Oke. Kalau kita ambil K sama dengan 1, K sama dengan 1, maka kita dapat nilai X adalah minus 45 derajat tambah 180 derajat atau 180 derajat kurang 45, 135 derajat. Jadi keseluruhannya kita dapat nilai X adalah 45 derajat kemudian 135 derajat. Coba kita lihat kalau X sama dengan 2, bisa tidak kita gunakan untuk mencari ini K sama dengan 0, tidak boleh. K sama dengan 1,
kita dapat kalau di sini ya, berarti kita akan dapat dua interval yang akan kita gunakan. Kita lihat untuk uji tanda. Uji tanda kita akan gunakan, sekali lagi perhatikan yang 45 derajat ya, ini 45 derajat dan 135 derajat. Kita letakkan yang pertama, ini adalah 0 derajat ya, yang paling kiri, kemudian 45 derajat, kemudian 135 derajat, kemudian batas akhirnya adalah 180 derajat. Kita mulai, kita mencari satu X di antara 0 sampai 45 derajat. Yang mudah kita sekali lagi ambil yang sudut istimewa. Berarti kita bisa gunakan F aksen 30 derajat. F aksen X itu yang tadi kita dapat adalah 2 cos 2X, berarti 2 kali 30 derajat. 2 kali 30 derajat. Ini sama dengan 2 cos 2 kali 30 derajat 60 derajat. Nilai dari cos 60 derajat itu adalah 1/2. Ini 2 kali 1/2 sama dengan 1. Atau kita dapatkan F aksen X lebih dari 0. Langkah berikut kita mencari sudut di antara 45 derajat sampai 135 derajat. Sekali lagi kita cari atau kita gunakan sudut yang istimewa. Berarti kita bisa gunakan mencari F aksen 90 derajat. F aksen 90 derajat berarti kita masukkan nilai F aksennya itu adalah 2 cos 2 kali 90 derajat. Itu sama dengan 2 cos 180 derajat. Nah, 2 cos 180 derajat, coba kita mencari menggunakan sudut berelasi cos 180 derajat. Kita mencari sini cos 180 derajat. Cos 180 derajat, perhatikan 180 derajat itu ada di boleh kuadran kedua dan kuadran ketiga. Nilai cosnya sama-sama negatif ya. Kita gunakan kuadran kedua, berarti kita gunakan relasi cos 180 derajat kurang 0 derajat atau sama dengan negatif ya, perhatikan tanda negatif cos 0 derajat. Kita tahu cos 0 derajat itu adalah 1, berarti nilai cos 180 derajat adalah minus 1. Kita lanjutkan di
bagian tadi. Ya, berarti cos 180 derajat adalah minus 1, berarti ini adalah 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Berarti kita dapatkan f aksen X kurang dari 0. Yang terakhir kita mencari satu sudut di antara 135 derajat sampai 180 derajat. Misalkan kita ambil 150 derajat ya. Sebarang sudut semuanya bisa, tetapi tentunya lebih mudah kita mencari dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Berarti kita akan mencari f aksen 150 derajat. F aksen 150 derajat berarti kita hitung 2 cos 2 kali 150 derajat. 2 cos 300 derajat. Ya, kita bisa langsung selesaikan di sini ya. Nanti menggunakan sudut berelasi kita bisa dapatkan seperti ini ya. Cos 300 derajat. Cos 300 derajat. Itu ada di kuadran keempat. Cosnya positif, relasinya adalah cos 360 derajat kurang 300 derajat tetap positif. Maaf, bukan 300, 30 ya, 60 ya, 360 kurang 60 300, berarti kita dapatkan nilai cos di kuadran keempat adalah positif, jadi sama saja dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat nilainya adalah 1/2. Berarti kita dapatkan sini nilainya adalah 2 kali 1/2 sama dengan 1. Berarti kita dapatkan sini f aksen X-nya lebih dari 0. Nah, karena sekarang kita akan konsisten menggunakan pi, maka kita bisa mengganti di sini ya. Kita transfer ke dalam pi. Itu bisa kita tuliskan. Ini adalah 0pi, cukup ditulis 0. Kemudian 45 derajat, kita hitung 45 per 180 pi. Oke, berapa nilainya? 45 ya, pi per 4 ya, atau 1/4 pi. Kemudian 135 derajat ya, berarti 135 per 180 pi atau 3/4 pi atau 3 pi per 4. 3 pi per 4. Kemudian yang terakhir 180 derajat itu adalah pi. Jadi kita akan dapat bahwa dia akan naik pada interval ini dia naik, dan interval ini ya naik. Oke. Jadi kita bisa membuat kesimpulannya. Kesimpulan fx ya, ini kesimpulannya fx sama dengan sin 2x
ada interval ya, pada interval 0 sampai pi ya, naik ya, naik ya, naik pada interval, ada dua interval tadi, dari X lebih dari 3/4 pi ya. Yang pertama X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi per 4 dan ya, naik pada interval yang tadi yang pertama, dan X lebih dari 3/4 pi atau 3 pi per 4 kurang dari sama dengan pi. Itu yang kesimpulan pertama. Kemudian fx ya, kita bisa singkat saja ini turun pada interval X lebih dari pi per 4 kurang dari 3/4 pi atau 3 pi per 4. Kita bisa cek kembali di uji tanda tadi ya. Dia ini dia naik, ini satu interval 0 sampai pi per 4 dan 3/4 pi sampai pi. Dia turun di tengah ya. Oke, sebenarnya kita bisa lihat juga pada gambar. Kalau kita lihat gambar, ini adalah gambar sin 2x. Yang pertama pada 0 sampai pi per 4, ini pi per 2, ini pi per 4 ya. Pi per 4 dia naik sampai sini, dan dia juga naik dari sini ya. Ini 3/4 pi ya, 3/4 pi dia naik ya, dia naik. Sementara dia turun dari ini interval ini ya, dari sini sampai sini dia turun ya. Oke, demikian pembahasan untuk kemonotonan fungsi trigonometri. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.